Dahulu kala, jauh sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan iblis dan malaikat. Allah juga menciptakan matahari, bulan, bumi, dan alam semesta, dan seisinya seperti air, udara, langit, tanah, pepohonan, gunung, lembah, binatang, dan bahkan serangga-serangga kecil. Allah menciptakan semua jenis ciptaan lainnya sebelum Dia menciptakan manusia. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan segenggam dari semua jenis tanah bumi, yaitu tanah hitam, tanah putih, tanah merah, dan semua warna yang ada di antara warna-warna tersebut, termasuk tanah yang lunak dan tanah yang keras. Malaikat mengambil segenggam dari semua jenis tanah yang berbeda ini dan membawanya ke surga. Tanah dicampur dengan air surga dan dibentuk sedemikian rupa sehingga terbentuklah Adam alaihissalam. Ketika iblis melihat sosok itu, dia bingung dan takut meski sosok Adam hanya diam berdiri dan tidak bergerak selama 40 tahun lamanya. Suatu hari Allah meniupkan ruh ke dalam diri Adam alaihissalam. Ketika ruh itu mencapai kepala sosok itu, dia bersin. Ketika ruh itu mencapai matanya, dia melihat semua makanan yang luar biasa tergeletak di sekitarnya. Kemudian ruh tersebut mencapai perutnya, dan Adam alaihissalam merasa lapar. Dia mencoba melompat ke arah buah-buahan itu, namun Adam terjatuh karena dia tidak bisa menggerakkan kakinya, karena ruhnya belum sampai kakinya. Kemudian Allah meminta semua malaikat dan iblis untuk bersujud di hadapan Adam sebagai tanda penghormatan. Satu persatu malaikat bersujud di hadapan Nabi kecuali iblis. Iblis berkata bahwa dia lebih baik daripada Nabi karena dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam hanya dari tanah. Allah marah dengan pembangkangan ini sehingga Allah mengusir iblis dari surga. Sejak hari itulah iblis disebut sebagai setan. Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah di surga yang indah. Apapun yang diinginkannya pasti terkabul. Adam tinggal di kebun bunga yang indah dan binatang jinak di sekitarnya. Sungai-sungai mengalirkan susu dan madu. Di surga terdapat makanan enak, istana megah, dan segala perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Allah mengizinkan untuk memakan semua buah yang ada kecuali satu, yaitu buah kuldi, buah dari pohon pengetahuan. Adam menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain dengan hewan-hewan, menikmati semua keindahan dan kenikmatan surga yang Allah sediakan. Namun setelah beberapa lama, Nabi merasa kesepian karena tidak ada manusia lain di surga. Dia menginginkan seorang teman, lalu Allah memberinya seorang istri. Ketika Nabi sedang tidur, Allah menciptakan wanita pertama, yaitu Hawa, yang berarti sumber kehidupan. Suatu hari, setan datang ke surga untuk menipu Nabi dan istrinya untuk memakan buah terlarang. Nabi dan istrinya tanpa sadar memetik buah tersebut dan mulai memakannya. Namun bahkan sebelum mereka selesai makan, mereka sadar akan dosa besar yang mereka sedang lakukan. Mereka dipenuhi dengan rasa bersalah, sedih, dan rasa malu yang membuat mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka berlari menutupi diri mereka dengan dedaunan. Mereka sekarang sangat ketakutan atas murka Allah. Adam dan Hawa sangat menyesal, mereka telah melanggar larangan Allah. Allah Maha Pengampun dan memaafkan kesalahan manusia, namun setiap pelanggaran tentu ada hukumannya. Setelah kejadian itu, Adam, Hawa, dan Iblis diperintahkan untuk meninggalkan surga. Adam diturunkan di sebuah negeri yang disebut Sarandip atau Sri Lanka saat sekarang. Hawa diturunkan di lokasi yang berbeda, yaitu di tanah Arab. Iblis turun ke sebuah daerah di Irak, sekarang sebuah kota bernama Al-Ublah, di sebelah Al-Basrah. Bumi begitu asing bagi Adam. Dia yang tidak menemukan Hawa di sisinya mulai mencari Hawa, tetapi dia tidak terlihat. Sementara itu jauh sekali di tempat Adam, Hawa berjalan seorang diri selama bertahun-tahun. Mereka saling mencari satu sama lain. Penderitaan mereka sangat berat, apalagi hidup di dunia tidak seperti di surga. Tidak semua hal tersedia. Setelah sekian lama saling mencari, akhirnya Allah mempertemukan mereka berdua di padang Arafah. Adam alaihissalam diangkat sebagai pemimpin di bumi sesuai dengan tujuan penciptaan Adam.
Nabi tahu bahwa kehidupan di bumi akan sangat sulit. Dia harus membuat rumah untuk tempat tinggal mereka. Dia harus bekerja keras untuk memberi makan keluarganya. Setelah beberapa tahun, Hawa melahirkan 2 pasang bayi kembar, bayi laki-laki dan perempuan. Mereka menamai Kabil dan Iklima. Kemudian Hawa melahirkan anak kembali lagi. Kali ini mereka menamai Habil dan Labuda. Setelah semua anak Adam tumbuh dewasa, Kabil suka menghabiskan waktunya di ladang dan bercocok tanam, sedangkan Habil menjadi pengembala hewan ternak. Tak lama, Nabi memutuskan untuk menikahkan mereka. Karena tidak ada wanita lain di bumi, Nabi memutuskan untuk menikahkan Kabil dengan kembaran Habil, yaitu Labuda, dan Habil dengan kembaran Kabil, yaitu Iklima. Terjadi perdebatan antara Kabil dan ayahnya. Dia tidak setuju dengan perkawinan silang ini. Dia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri, yaitu Iklima, yang memang lebih cantik. Lalu, Nabi memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan mempersembahkan kurban kepada Allah. Diputuskan bahwa orang-orang yang kurbannya diterima akan menikahi Iklima. Habil mengambil domba terbaik dari peternakannya dan mempersembahkan sebagai kurban kepada Allah. Dan Kabil memilih sayuran dan biji-bijian yang buruk sebagai kurban. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban yang dibuat Kabil. Melihat hal tersebut, Nabi memutuskan bahwa Habil yang akan menikahi Iklima. Kabil sangat marah hingga dia ingin membunuh Habil. Suatu hari, Kabil menemukan Habil sedang berjalan menuju rumah. Kabil masih marah kepada Habil dan berkata, "Hei Habil, persembahanmu diterima, tapi persembahanku tidak." Habil menjawab, "Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Kabil marah mendengar hal ini, dan dia mengambil batu untuk memukul Habil. Habil tidak membalas pukulan Kabil. Dia berkata, "Meskipun kau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan pernah mengulurkan tanganku untuk melukaimu, karena aku takut kepada Allah." Komentar ini semakin membuat Kabil marah, dan dia memukul Habil dengan batu bertubi-tubi, dan seketika itu juga Habil tewas. Ketika Kabil menyadari bahwa Habil telah meninggal, dia sangat ketakutan, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak ingin ayahnya tahu apa yang telah dia lakukan, jadi dia mulai memikirkan cara untuk menyembunyikan dosanya. Kabil mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa mayat Habil dan berusaha menyembunyikannya. Saat itulah dia melihat 2 ekor burung gagak yang sedang bertengkar satu sama lain. Dalam perkelahian itu, seekor burung gagak membunuh burung gagak yang lain. Burung gagak yang menang kemudian mencakar dan menggali sebuah lubang di tanah. Dia mengubur burung gagak yang mati di dalam lubang yang telah digalinya, dan menimbun lubang itu dengan lumpur. Hal ini memberikan ide kepada Kabil untuk menguburkan mayat saudaranya. Ini adalah penguburan pertama seorang manusia. Kabil merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya. Setan telah menang atas dirinya, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat lagi kembali ke keluarganya. Setan mulai menyesatkan Kabil lebih jauh lagi. Setan berkata kepada Kabil, "Sesungguhnya korban saudaramu dimakan api karena dia menyembah api. Jadi buatlah tungku dan sembahlah. Hal itu akan bermanfaat bagimu dan keturunanmu." Kabil mulai meninggalkan ajaran Nabi Adam dan melakukan ritual untuk menyembah api. Dia dan keturunannya yang disebut Bani Kabil adalah kaum yang pertama kali menyekutukan Allah dan banyak membuat kerusakan di bumi. Bahkan ketika Kabil meninggal, anak-anaknya bermaksud mengumpulkan jasad Kabil. Namun setan menyuruh anak-anak Kabil membawa 2 batu hablur yang telah dilubangi tengahnya. Kemudian memasukkan mayat ayahnya ke dalam ruang di antara batu-batu itu. Sebelumnya, mayat didandani dengan pakaian yang bagus, minyak wangi yang membuat mayat harum, dan diolesi ramuan pengawet agar tubuh mayat Kabil tetap utuh. Setan menyuruh mereka menyimpan peti batu berisi mayat itu di suatu rumah peti dan meletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas. Setan juga memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud. Setan sungguh menyesatkan seluruh keluarga dan keturunan Kabil. Sementara itu, keadaan Nabi Adam alaihissalam sangat memprihatinkan selama bertahun-tahun. Dia sering termenung sendirian, memikirkan kedua putranya yang menghilang. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi pada mereka.
Nabi Adam alaihissalam hanya bisa berdoa kepada Allah dan memohon petunjuknya. Allah memberitahu Nabi Adam apa yang terjadi pada kedua putranya. Sang Nabi dan Hawa sangat berduka atas kehilangan kedua putranya. Satu putra telah meninggal dunia dan putra yang lain telah disesatkan oleh setan. Setelah meninggalnya putra Nabi Adam yang soleh, Habil, Allah menganugerahkan Nabi Syed saat Nabi Adam berumur 130 tahun. Tahun demi tahun datang berganti. Keturunan Nabi Adam telah menyebar di bumi. Nabi Adam tua yang usianya kurang lebih 1000 tahun terbaring lemah di dalam kamarnya yang sederhana, dikelilingi anak dan cucunya. Nabi Adam memberikan pesan untuk selalu meminta petunjuk dari Allah. Nabi Adam juga menunjukkan Nabi Syed sebagai penerus untuk terus berdakwah mengajarkan agama Allah.